video kali ini saya akan membahas tentang Human Capital Management di era Industri 4.0. Kalau kita lihat sekarang, hampir semua hal sudah berubah karena teknologi. Cara kita bekerja, cara perusahaan beroperasi, bahkan cara perusahaan mengelola karyawan juga sudah sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Nah, perubahan ini terjadi karena kita sudah masuk ke era yang disebut Industri 4.0, yaitu era revolusi digital. Di era ini, teknologi seperti artificial intelligence, cloud computing, dan big data sudah digunakan dalam berbagai aktivitas kerja. Jadi, perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan tenaga manusia secara manual, tetapi juga menggunakan sistem digital untuk membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat. Sekarang saya akan mulai dari bagian pertama, yaitu tentang revolusi digital di era Industri 4.0. Di era sebelumnya, banyak proses HR masih dilakukan secara manual. Misalnya, data karyawan disimpan dalam bentuk dokumen fisik, absensi dilakukan secara manual, dan evaluasi kinerja juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, di era Industri 4.0, semua proses tersebut sudah berubah menjadi digital. Data karyawan sekarang disimpan dalam sistem sehingga lebih mudah diakses, lebih aman, dan lebih cepat digunakan ketika dibutuhkan. Selain itu, teknologi juga mengubah cara karyawan bekerja. Sekarang, banyak pekerjaan yang menggunakan komputer, internet, dan sistem digital. Bahkan, beberapa pekerjaan bisa dilakukan secara remote atau jarak jauh. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, termasuk dalam mengelola sumber daya manusia mereka. Karyawan juga dituntut untuk memiliki kemampuan baru, terutama kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan belajar hal baru, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu teknologi kunci dalam transformasi Human Capital Management. Salah satu teknologi yang paling penting adalah HR Information System atau HRIS. Sistem ini digunakan untuk mengelola semua data karyawan secara digital, seperti data pribadi, absensi, gaji, dan kinerja. Dengan adanya sistem ini, pekerjaan HR menjadi jauh lebih mudah dan lebih efisien, karena tidak perlu lagi dilakukan secara manual. Kemudian ada cloud computing. Cloud memungkinkan data disimpan secara online, sehingga bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Ini sangat membantu, terutama di era kerja digital seperti sekarang. Selain itu, ada juga artificial intelligence atau AI. AI bisa membantu dalam berbagai proses, seperti membantu HR dalam proses rekrutmen, menganalisis data karyawan, dan membantu pengambilan keputusan. Kemudian, ada juga data analytics yang memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data karyawan. Dengan data ini, perusahaan bisa mengetahui bagaimana kinerja karyawan, apa yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas. Jadi, dengan adanya teknologi ini, perusahaan bisa mengelola karyawan dengan lebih efektif dan lebih strategis. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu transformasi fungsi HR utama. Di era digital, fungsi HR sudah tidak lagi hanya fokus pada pekerjaan administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam perusahaan. Misalnya, dalam proses rekrutmen, sekarang perusahaan bisa menggunakan platform digital untuk mencari kandidat. Hal ini membuat proses rekrutmen menjadi lebih cepat dan lebih luas. Kemudian, dalam pelatihan dan pengembangan, sekarang sudah ada e-learning. Karyawan bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tanpa harus selalu mengikuti pelatihan secara langsung. Selain itu, dalam manajemen kinerja, perusahaan bisa menggunakan sistem digital untuk memantau kinerja karyawan secara real-time. Hal ini membuat evaluasi menjadi lebih objektif dan lebih akurat. Administrasi HR seperti absensi dan penggajian juga sekarang sudah menggunakan sistem digital, sehingga lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Dengan adanya perubahan ini, HR sekarang memiliki peran yang lebih penting, yaitu membantu perusahaan mengembangkan karyawan dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu Digital Employee Experience atau DEX. Digital Employee Experience adalah pengalaman karyawan dalam menggunakan teknologi digital di tempat kerja. DEX sangat penting karena teknologi yang digunakan karyawan akan mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas mereka. Misalnya, jika sistem yang digunakan mudah digunakan, cepat, dan terintegrasi, maka karyawan akan merasa lebih nyaman dan bisa bekerja dengan lebih efektif. Sebaliknya, jika sistem sulit digunakan atau sering mengalami masalah, maka karyawan bisa merasa frustasi dan produktivitas bisa menurun. DEX juga memungkinkan karyawan untuk mengakses sistem secara mandiri, misalnya untuk melihat data mereka, mengakses informasi, atau menggunakan aplikasi kerja. Dengan Digital Employee Experience yang baik, perusahaan bisa meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Jadi, dari semua penjelasan yang saya jelaskan tadi, kita bisa melihat bahwa Industri 4.0 membawa perubahan besar dalam human capital management. Perusahaan sekarang harus menggunakan teknologi untuk mengelola karyawan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Selain itu, HR juga memiliki peran yang lebih strategis tidak hanya sebagai administrasi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam pengembangan perusahaan. Dan yang paling penting, perusahaan harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan bisa memberikan pengalaman kinerja yang baik bagi karyawan. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat dan keberhasilan perusahaan tetap bergantung pada manusia yang menggunakannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bisa membantu memahami bagaimana human capital management berubah di era industri 4.0. Terima kasih.